a'malina ayyadillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa ya bitaqallah faqad faza muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Walladzina amanu kullu fi silmi kawah. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzi utul ilma darajat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadidun. Shadaqallahu azim. Jamaah kajian akad pagi di Masjid Ikhwanul Muslimin yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, sekaligus dicintai oleh Allah. Pemirsa di mana saja yang bisa mendengar apa yang saya sampaikan, tiada kata yang lebih indah kecuali syukur alhamdulillah, sehingga kula panjenengan bisa meluangkan waktu sesibuk apapun karena ada satu kewajiban, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Sesungguhnya mencari ilmu itu adalah kewajiban kita semua yang insya Allah ini adalah merupakan barokah tersendiri dan merupakan pertemuan yang kedua yang mungkin diselenggarakan oleh pengurus cabang Muhammadiyah Kecamatan Kedungwaru. Marilah kita tak henti-hentinya untuk berjuang. Marilah kita tak henti-hentinya untuk mencari ilmu sehingga nanti kita akan bisa menambah wawasan. Jamaah pengajian rutin yang dirahmati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, fitrahnya bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat manusia yang harus dibaca, yang harus dimengerti artinya, dan yang paling penting Al-Quran itu harus diamalkan. Saya punya optimisme bahwa jamaah kita itu seperti itu adanya. Yang kedua, sholawat salam yang selalu kita aturkan kepada baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan satu harapan kita semua bisa menegakkan sunnah-sunnahnya. Kita semua bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya sehingga kita nanti di yaumul qiyamah, di yaumul hisab mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Jamaah kajian rutin minggu keempat yang dirahmati oleh Allah. Tema kajian saya mengambil satu sudut yang spektakuler, yaitu Islam yang berkemajuan. Ini jamaah rahimakumullah, sesuai dengan temanya Islam berkemajuan. Pertanyaannya, apa itu Islam? Kalau jawab di mawon, maka bersama-sama kalau kira pas mau makin dibetulkan. Yang saya pahami, wasmatul wakil, yang saya pahami bahwa yang pertama ketika ada salah satu orang yang waktu itu Rasul tadi Sugeng
ilmu kantik, terutama di Tulungagung. Niku biasanya kula kan akrab dengan adik-adik kita. Paham kan? Lek teng Solan kula kan lek menurut kowe Islam ki apa? Jawaban kita niku Islam ki anu Pak, isak subuh, luhur, asar maghrib niku kan. Wong Tulungagung senengane gontak-gantukne ngoten. Kalau ini orang Surabaya, sehingga saya sudah Tulungagung karena saya masuk Tulungagung itu sekitar tahun 80. Nah, Tulungagung itu seperti itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada potensi itu sangat besar. Awalnya saya dengan seseorang ini karena beliau ini pertama terkenal sebagai YouTuber panjenengan yang muda-muda kaum milenial itu adalah Haji Hidayat. Awalnya saya ngefans banget. Nanti runtutannya saya mengambil impresi dari Haji Hidayat bahwa Islam itu menurut beliaunya adalah friend. Islam itu adalah figura. Islam itu adalah satu wadah. Ketika seseorang atau kelompok sudah masuk dalam satu wadah, itu ada 3 konsekuensi. Yang pertama, seorang yang sudah masuk dalam frame itu tidak ada paksaan. Yang kedua, ketika seseorang masuk dalam frame itu, maka tanpa ada keraguan. Dan seseorang bila sudah masuk dalam figura itu, maka harus mentaati aturan-aturan yang ada. Pertanyaannya, tapi kula kagungan keyakinan panjenengan semua yang ada itu sudah sangat paham. Maka saya jelaskan antara kondisi jamaah kita dengan adik-adik kita. Yang bahasa kerennya, frame itu ketika sudah masuk di dalam satu figura adalah rahmatul lil alamin. Jadi Bapak yang dirahmati oleh Allah, ketika seseorang sudah masuk dalam satu wadah, itulah yang disebut mukmin, bingkainya mukmin. Kemudian mereka mempunyai satu aktivitas. Aktivitas itu adalah amanah dan bentuk jamaknya adalah amanu. Panjenengan kula sangat yakin ketika kita sudah masuk bingkai dalam mukmin, kemudian kita punya aktivitas yang di dalam aktivitas itu penuh amanah, maka kita akan menjadi orang-orang yang jamaknya amanu. Bapak yang dirahmati oleh Allah, biar orang yang sudah masuk dalam satu frame tadi itu tidak ngambang, maka kita harus punya pedoman. Pedoman itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Itulah rangkaian yang ini saya sadap dari si jenius yang usianya masih 38. Jamaah rahimakumullah, ketika kita sudah menjadi orang mukmin yang sudah masuk dalam satu frame, kemudian punya amanah sebagai aktivitas, dan kita menjadi orang-orang yang amanu, maka seperti apa yang ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 208 yang tadi saya buka sebagai pembukaan, ya ayyuhalladzina amanu kullu fi silmi kawah.
Artinya bahwa wahai orang-orang yang sudah masuk yang beriman, ketika kamu sudah masuk Islam, maka masuklah secara keseluruhan, jangan tanggung-tanggung. Ada dua kata yang harus kita cermati. Yang pertama adalah bisilmi, artinya Islam. Yang kedua kafah, artinya sungguh-sungguh, kita tidak tanggung-tanggung. Maka ketika Islam itu mau maju, maka kita harus punya ilmu. Dan ilmu itu oleh Allah akan dihargai, termasuk pulau panjenengan yang mau rawuh. Itu dawai Gusti Allah adalah yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu itu derajatnya oleh Allah akan ditinggikan. Luar biasa. Ibu-bapak yang dirahmati oleh Allah, sesuai dengan temanya, ketika seseorang itu mau maju, maka harus punya ilmu. Allah itu menurunkan surah yang untuk kemajuan. Syaratnya orang bisa maju ini menolong, harus bisa membaca Iqra sampai dengan 3 kali. Kemudian di bawah dilanjutkan dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah bunyinya orang yang berilmu pengetahuan. Mustahil ketika orang itu mau maju, orang itu tidak bisa baca. Ibu-bapak yang dirahmati oleh Allah, di dalam kajian rutin, nanti kalau ini saya jelaskan secara detail, itu nanti waktunya tidak akan cukup. Memang panjenengan bisa melihat YouTube saja, karena Iqra ini sudah saya bahas secara gamblang itu dengan 3 episode. Jadi itu sangat jelas. Jamaah rahimakumullah, kuncinya ketika Islam itu mau maju, maka ini Pak Parmi ini sangat ini juga teman saya orang dinas itu kudu duwe visi misi. Harus Pak Wakil bangun masjid, Pak Imam, kemudian Pak Amin itu kudu duwe visi misi. Mustahil. Maka itulah yang disebut Islam berkemajuan. Lah ini menjadi moto kita di Perserikatan. Bapak yang dirahmati oleh Allah. Berikutnya, ketika Iqra itu wahyu yang pertama, bahkan Rasulullah itu adalah orang yang tidak pintar membaca. Namun demikian, jalannya Allah itu mengajarkan Iqra sampai dengan 3 kali. Iqra. Rasulullah dawuh yang pertama dan kedua, kula niki boten saged membaca loh. Akhirnya baru yang ketiga dengan pelukan yang sangat erat, Iqra. Ternyata Iqra itu ada 2 makna, Bapak Ibu. Yang pertama, Iqra itu adalah dibaca secara tekstual. Yang kedua, kontekstual. Yang tekstual seperti Pak Matni dari Imam tekstual. Yang kontekstual itu mungkin ilmu ini pernah panjenengan alami, namun secara definisi panjenengan bukan belum paham. Ada saya giring opini satu contoh aja. Ketika kita oleh Allah itu jelalah kesaning Allah, Tuhan bahasanya jelalah kesaning Allah. Kalau jujuran boten wonten kan. Namun saya senang dengan bahasa Tuhan, ujung-ujung. Piye-piye. Surabaya kan ya apa gitu. Nah, itu boleh dengan ya. Ketika
ketika kita dihadapkan di satu lingkungan, masalah pun pegunungan, ini melalui kajian yang akademis secara tidak sadar. Coba panjenengan telaah, wong gunung niku ciri khasé napa? Wong gunung niku ciri khasé iso nuka. Nggih. Kenapa? Oleh Allah itu di sekitarnya ada kayu. Nah itu pasti. Terus melih. Ini non sewu kajian akademis. Pulau ini sing jauh dosen pulau sekitar tahun 80-79. Ini berdasarkan dia. Wong gunung itu suaranya banter. Oke, non sewu. Sing ketiga ini non sewu loh, bener. Seneng pedes, mame wakeh. Itu kajian. Kemudian ketika kita dihadapkan di daerah pesisir, maka paling tidak orang itu bisa mangi, kita bisa gawe jaring sampai keluar. Itu sebetulnya adalah makna ikrar yang dibaca dengan tekstual. Bapak yang dirahmati oleh Allah, sebelum masuk ke materi yang krusial, maka saya memasuki pengantar yang kedua. Yang lebih penting bahwa dalam ikrar itu Allah berpesan harus ikrar bismillahirrahmanirrahim. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Mengapa demikian? Panjenengan lewat YouTube saya. Itulah manfaatnya ketika milenial itu sasaran kita. Ilmu itu bisa diperoleh dengan dua jalan. Yang pertama dengan kasbi. Kasbi menika ketika putra wayah panjenengan sekolahan dari PAUD, TK, SD, SMP, S1. Secara akademis runtun ngaten. Itu adalah kasbi. Ada dua, pendidikan formal dan non formal. Yang formal itu kan tahu, yang non formal itu ya seperti ini. Sangat beda itu Bapak. Orang yang sering ikut pengajian dengan orang yang tidak sama sekali. Makin ditanya, ini maksudnya yang kita dorongan. Saya di lingkungan saya itu tidak ada orang yang tahu. Saya sekali ada yang tahu. Jadi kemudian yang wahdi itu adalah ilmu yang diberikan Allah. Yang pertama dengan wahyu. Contohnya Rasulullah itu mendapat wahyu dengan Al-Quran. Awal diri itu kebagian mimpi, tapi mimpi itu ada proses. Lagian orang mimpi ini mesti mesti gila. Belum kenapa? Masalahnya kalau ini seumur hidup suruh tahu ini. Itulah Bapak yang sudah mati oleh Allah. Pengantar yang kedua, kita punya tokoh yang sangat terlihat. Itulah yang disebut atau namanya saya sebut apa? Ad-Hidayah ini aset. Awalnya saya tidak mengira kalau Ad-Hidayah itu adalah betul-betul kader kita. Sangat ternyuh ketika usia SMP, maka Ad-Hidayah ini sudah masuk Darul Aqam ke Garut. Nah, ketika berada di dalam satu pondok itu 2 minggu ayahnya seto. Kemudian ternyata ibunya itu adalah tokoh Asia dan Pak D dan Pak Limnya itu adalah pendiri Yayasan Muhammadiyah yang ada di Jawa Barat sana. Bapak yang dirahmati oleh Allah, yang lebih hebat 3 bulan yang lalu
beliau ini karena kecerdasannya itu mendapat gelar doktor honoris causa dari Universitas Muhammadiyah di Jakarta. Ada satu pesan yang membanggakan. Dawuhipun awake dhewe kula panjenengan kita di anggota perserikatan itu kudu bangga. Saya masih baru tahu itu. Yang pertama ternyata si Pak Ahmad Dahlan niki nasabnya adalah cucu dari Rasulullah dan beliau sangat hafal runtutnya dari Dahlan sampai dengan ke Adam itu apa? Kulo ndak nuntut ilmu kulo dan itu dipertanggungjawabkan di depan para guru besar. Matematika itu wonten dua istilah. Yang pertama adalah aksioma, yang kedua rumus. Aksioma itu apa? Aksioma itu ada pendahulu yang memaparkan karya ilmiah, yang memaparkan suatu tulisan dipertahankan di depan para guru besar, profesor, dan kita tinggal meniru. Lanjutannya, apa adik saya karena sudah di depan profesor itu kebanggaan awal diri punya Ahmad Dahlan. Kemudian yang membanggakan dalam usia 38 tahun, beliaunya masih 9 bulan, maka beliau ini dipercaya sebagai ketua asosiasi dakwah yang tingkatnya dunia yang kantornya di Tripoli. Yang lebih hebat, beliau sekaligus diberi jatah. Mulai tahun kemarin itu ada 40 orang santri, mulai dari tingkatan sementara ini SLK ke atas. Kemudian tahun ini dapat 40 lagi. Itu ditanggung biayanya sampai dengan S3 dengan satu harapan. Jadi PDM kemudian sampai dengan pimpinan wilayah pusat nanti ada seleksi, kemudian di 40 datanya. Ini diharapkan Dawi Aditaya ketika pulang ke Indonesia itu jadilah orang-orang target yang sebenarnya ojo buku ilmunya. Yang lebih hebat, konferensi pertama beliau karena sebagai ketua, maka itu akan diadakan di Indonesia, tepatnya di Suara Muhammadiyah Tower yang ada di Yogyakarta yang kemarin 3 bulan yang lalu itu diresmikan oleh ketua umum kita. Di Bapak yang dirahmati oleh Allah, yang tersenyum lagi di dalam satu peresmian Suara Muhammadiyah Tower itu yang levelnya sudah bintang tingkat 7. Ada seorang biolis yang namanya Putri yang ramah hikmah itu. Usianya masih SMP, maka seorang biolis itu oleh Adi Hidayat langsung, kamu punya jatah masuk S1 sampai dengan S3 milio singrakati aku. Nah, yang lebih heran, yang lebih hebat lagi sebetulnya yang selama ini mungkin panjenengan masih awam bahwa si orang nomor 1 kita Pak Ahmad Dahlan itu adalah hobinya biolis. Lagunya Asmorondono. Lah itulah yang disebut aksioma. Jenengan mungkin juga termasuk saya. Kowe nyapa seneng musik. Karena ya non sewu, bahkan kan ada yang mengatakan, loh,
adalah satu kesan yang dipelopori oleh Pak Profesor Dr. Mufti Ali bahwa jamaah kita itu ojo sampai kastek, karena Islam berkemajuan itu syaratnya ikrar bismillah, harus punya kemampuan ilmu, dan oleh Allah dibuka dengan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ini adalah bekal untuk ke dunia sana, ke akhirat. Itu adalah motivasi. Karena apa? Orang-orang yang berilmu itu memang oleh Allah itu derajatnya ditingkatkan. Kesannya Hidayat kepada Kiai Ahmad Dahlan. Pulau Mastani Hidayat itu adalah anak muda yang jenius. Tapi beliau mengatakan begini, kita harus bangga kepada Kiai Ahmad Dahlan. Yang pertama, nasabnya itu adalah nasab dari cucu Rasulullah. Yang kedua, Ahmad Dahlan ini jenius. Panjenengan sangat hafal ketika Dahlan ini memilih dakwah yang pertama, maka menggunakan surat Al-Ma'un. Padahal di dalam Al-Quran yang ada 30 juz, kemudian terdiri dari 114 ayat. Pertanyaannya cara aku ini nyapa kok sing dipilih Al-Ma'un? Coba kita kaji bersama-sama. Nun sewu, saya tidak begitu pintar, hanya punya kesempatan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yadul yatim, orang-orang yang melentarkan anak yatim. Wala yaudu ala ta'amil miskin, yang tidak menganjurkan orang-orang memberi. Kemudian dilanjutkan dengan wawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un, ditutup dengan wa yamna'unal ma'un. Secara utuh saya gambarkan, itulah kejeniusan dari seorang Dahlan. Premnya apa? Premnya berarti Dahlan punya angan-angan bahwa di Indonesia itu sudah masuk Islam. Bukan orang yang beriman lagi, orang yang beriman itu dapat tantangan. Tantangannya apa? Ketika kamu itu sudah melaksanakan sholat, ketika kamu sudah melaksanakan ibadah maktub, apakah kamu termasuk pendusta agama? Contoh yang kecil. Like misalnya panjenengan ada orang yang minta isi gagah. Niku panjenengan paringin apa tuh? Tadi lain. Kita paringin balik nol gagah. Mesti dirasani ada. Termasuk nggih. Lah itu sebetulnya adalah ukuran ketaatan kita. Kalau menurut ayat ini kita adalah sudah mendusta, fungsi nomor dan seterusnya. Yang penting kita beri biar kita tidak masuk mendusta agama. Ibu bapak yang sudah masuk Allah, itulah sebagai pengantar dan itu sangat penting. Kemudian saya masuk ke substansi tentang Islam yang berkemajuan. Saya alhamdulillah. Saya masuk ke substansi.
kita punya seorang profesor yang menggagas ini, yang saya kutip dari Suara Muhammadiyah edisi tahun 2015, Profesor Dr. Yunahar Ilyas. Beliau membuat satu frame bahwa di dalam perserikatan itu harus ada visi dan misi. Bahkan itu ini kira jasane lek ibu bapak sing mantan guru niku paling hafal. Makanya ketika kados kula niki mulang 35 tahun sing diajepi Pak bocah lek ngomong penak itu sudah biasa gitu. Hanya saja juga melihat orangnya. Kula lek buyut kali kanca kula ngaten Pak. Ibu-ibu niku non sewu. Ya paling tidak ibu apa yang dirahmati Allah, maka ada satu frame yang digagas oleh seorang profesor ini, Islam berkemajuan. Berarti di situ logikanya ada logika itu ada. Ketika kita punya ijazah SMP, maka kita mesti punya ijazah SD. Itu logika matematika. Kemudian jika kita misalkan Bapak melihat ini pangkatnya wissersan, makanya wis tahu kopral 2 pasti. Itu logika matematika. Maka ketika Profesor ini menggagas 5 pilar Islam yang berkemajuan, maka di situ umat awake dhewe menika sudah ya lagi aman pasti masuk ke substansi. Yang pertama, 5 pilar karakter Islam yang berkemajuan menika adalah tauhidnya yang murni. Kemudian memahami Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, tajdid di dalam semua dimensi, utamanya adalah dimensi kehidupan. Yang keempat, wasatiyah dalam pemikiran dan perbuatan. Yang kelima, ini bahwa Islam itu harus membawa rahmat bagi semua alam. Mudah-mudahan waktunya sekali. Saya beri contoh. Tauhid murni di dalam kita sholat, paling tidak setiap misalnya kalau ambil zuhur ada 4 rakaat, bacaan yang wajib adalah Al-Fatihah. Ketika kita khususkan Al-Fatihah itu rohnya di mana? Baca dulu rohnya Al-Fatihah, rohnya. Tuh. Iya karena butuh, iya karena sangin, namun demikian biasanya awake dhewe niku melanggar tidak krasa. Penggagasnya Profesor Dr. Abdul Mukti bahwa kita itu di perserikatan harus rahmatul alamin, didelok wong penak, menyenangkan, iso guyu. Yang dimaksud dakwah ini itu oleh Profesor Abdul Mukti dikembangkan bukan karena ketahuan kita. Lek karepe kanca kula niki membingungkan iki. Wong Kristen iku ngono kae, wong Islam iku ngono kae, sehingga kan tidak nyambung. Misalnya satu contoh tentang kisah Masih dan Muhammad dan bahas itu sudah akan saya bahas. Karepe ini ngoten. Orang ngono yang dimaksud itu adalah karena awake dhewe terlahir dengan rahmatul alamin, maka di sini kula paring contoh ngaten. Misale panjenengan sakit loro, kemudian di situ ada rumah sakit Muhammadiyah. Panjenengan putra punya kagungan putra itu misalnya
usianya di perguruan tinggi. Yang paling keren, yang paling baik di situ ada Rumah Sakit Muhammadiyah. Pertanyaannya, ketika kita mau masuk ke rumah sakit, apa dilakoni? Itu Muhammadiyah itu yang namanya begitu. Nah, ini dikembangkan oleh Pak Profesor, utamanya di daerah yang terpencil, daerah yang terdepan, daerah yang termiskin. Niku dikembangkan di Papua kalian NTT kalian ND. Di situ di yang saya baca literaturnya, di Papua itu sangat minoritas orang-orang Islam, orang Muhammadiyah. Namun demikian perguruan Muhammadiyah di sana itu dinikmati, sehingga mantan murid para camat yang sudah jadi camat, para pimpinan itu merasakan dan hafal doanya masuk lagi. Dan ketika orang-orang kita masuk sana ini ngomong aku Muhammadiyah, itulah yang disebut rahmatul lil alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kita sudah tidak akan, karena apa? Sudah saya anggap panjenengan sudah sangat pinter membedakan takayul, bid'ah dan khurafat. Puncaknya orang yang bertauhid itu adalah yang pertama wa aqimus sholata, yang kedua wa atuz zakata wa atiqur rasulah. Apakah kita sudah melaksanakan sholat dengan benar? Apakah kita sudah gemar berinfak? Nah, cinta Rasul ini biasanya nanti kita bahas pada bahasan berikutnya. Cinta Rasul yang dimaksud itu harus yang bagaimana? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, masuk ke substansi yang kedua, memahami Al-Quran dan sunnahnya itu secara komprehensif dan independen. Bahasanya agak keren memang kita seperti itu, sampun ngaten sudah saatnya. Sasarannya anak-anak milenial. Independen itu adalah secara bahasa itu bebas, merdeka, berdiri sendiri. Ngaji masjid ini saya awalnya juga tidak tahu sejarahnya, ternyata Pak Imam, Pak Wakil, termasuk Putra Waya itu punya aset, tidak pernah minta bantuan. Itulah yang disebut independen. Komprehensif dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu pengertiannya sangat luas, menyeluruh, teliti, meliputi berbagai aspek. Itulah ibu bapak, kalau saya rinci satu-satu nanti waktunya tidak cukup. Kemudian bahwa Islam yang berkemajuan berikutnya adalah tajdid. Secara bahasa bahwa tajdid ini bahwa diharapkan perserikatan kita itu selalu ada pembaruan. Menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam bukunya Tafsir Al-Misbah, yang disebut pembaruan ini adalah pemantapan, pencerahan, dan pembaruan itu sendiri berdasarkan pembaruan akal dan logika. Digoleki sumber hukumnya, ternyata di dalam perserikatan itu, di dalam syarih wonten bahwa perserikatan itu tidak menganjurkan dan tidak melarang, berada di tengah-tengah. Saiki logikanya ngaten. Kita pakai logika dan aksioma lebih elegan. Misalnya panitianya mencatat, kemudian
si yatim niku, karena Rasul itu tadi kan sudah dijelaskan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Napa mboten luwih elegan ditulis kemudian diparani ke rumahnya, disuwani diberikan. Kira-kira wong tuane seneng. Karena apa? Dawe Qurwa Shihab di dalam bukunya itu demikian. Lek misalnya kurban sapi karo wedhus, menurut panjenengan api yang mana? Jawabnya mencerita api sapi. Katanya profesor, hati-hati, yang penting adalah inna a'malu biniat. Niat itu sing angel. Sapi ini gede diviralkan, difoto kabero. Nah, itu yang dimaksud kesan subuhan niko ora ketang. Kula niki duwe kanca sing orang adik kita, tapi berpikirnya sudah rada maju. Pak, aku ki duwe program S3. Apa? Sedekah sehari 1000 api. Caramu bagaimana? Kula cateti. Nah, awak dhewe tak kalah. Nah, saniki seyogyanya karena ketika kita melihat inna malu biniat ora ketang 1000 mendino, bahkan 500, bahkan 100 rupiah, tetapi tidak ada yang tahu, maka di sana nanti Allah akan menulis sebagai amal kebaikan daripada sapi ditudone, diviralkan, reganya terbesar nanti. Nah, itulah karepe sang profesor tadi. Kula seangen-angen kali nyanya kula Bu awake dhewe iki wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya semua manusia itu dalam rugi. Kula panjenengan itu ada di dalam madrasah. Wal asri, waktu bisa asar. Nah sakniki mas-mas ini dereng menangi waktu. Mas Rizal kan dereng, lek kula niki pun panjenengan yang usianya 50, 60 sudah mulai demi waktu mikire karek awak dhewe iki ansir lho. Pertanyaannya, karena apa? Dawe Qurwa Shihab wal asri, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi kecuali 4 hal. Yang pertama adalah melaksanakan sholat, yang kedua sedekah jariyah, yang ketiga kita itu sudah menyampaikan sesuatu yang hak, yang keempat kita sudah bisa berbuat sabar. Ketika kita masih melaksanakan, misalnya sholatnya oke, berarti kita masih melaksanakan 25%. Kalau awake dhewe sudah infak dan sedekah masih 50%. Kalau awake dhewe sudah pernah memberikan sesuatu yang hak yang benar masih 75%. Nah, sakniki sing paling angel niku adalah berbuat sabar. Nggih lho. Lha awake dhewe kadang-kadang kali putu, kali anak iso tukaran perkara putu lho. Nggih mboten. Lho nggih, lek karepe putu niku kan kula sudah menangin niku nggih 2 dina kae. Karepe lek duwe putu niku ya bapak iki aja getak-getak ngoten. Ngoten niku kula tulung. Ya dadi tukaran lho. Nah, itulah apa kita sudah bisa berbuat sabar. Itulah kesadaran dari awake dhewe niku teng niku kelebihannya. Bapak yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan selesai. Kira-kira pinter Pak? Sudah jam 7. 10 menit nggih kula anu. Jadi isam berkemajuan itu yang wasatiyah niku maknanya secara bahasa adalah tengah-tengah. Dan tengah-tengah itu menurut bahasa Indonesia yang tengah-tengah itu baik. Namun demikian menurut tafsir Al-Misbah, tengah-tengah itu belum tentu baik. Logikanya ngaten. Ketika awake dhewe
iku lulus SMA, tengah-tengahnya kan antara SD kali SMA, berarti tengah-tengahnya SMP. Pertanyaannya, apakah SMP sudah baik? Belum loh, kalau dibalik maka menurut tafsir Al-Misbah, pengertian yang baik itu harus mempunyai dua pondasi. Yang pertama adalah menggunakan agama, kita berkeyakinan Islam karena syaratnya agama itu satu diantaranya punya Nabi Rasul, yang kedua punya ikatan yang diikat kalau dalam Islam adalah Al-Quran. Maka ketika berada di tengah-tengah kita menggunakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka kita berada di tengah-tengah itu adalah baik. Bapak yang dirahmati oleh Allah, jadi wasatiyah ini sebetulnya agak panjang, namun demikian waktunya sudah besar. Secara umum bahwa wasatiyah yang artinya secara bahasa di tengah-tengah itu belum tentu baik, namun demikian kebaikannya kita harus melihat pada Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman. Kemudian berikutnya yang kelima itu adalah Islam berkemajuan itu harus membawa bahasa Al-Qurannya rahmatul lil alamin. Itu menurut Al-Misbah bahwa yang disebut membawa berkah itu ada 3 komponen. Yang pertama, bahwa kehadirannya harus mempunyai kedamaian. Yang kedua, kehadirannya harus ada kasih sayang. Yang ketiga, kehadirannya harus menyenangkan. Pertanyaannya, apakah Islam yang kita pandang sekarang ini itu sudah mempunyai 3 komponen seperti rumusan yang dirumuskan oleh Profesor tadi? Niki adalah tugas panjenengan termasuk kula. Awal dhewe niki di Perserikatan Muhammadiyah utamanya. Makanya yang dirahmati oleh Allah, bahwa kalau saya tafsirkan satu-satu, ketika kedatangan Islam yang rahmatan lil alamin itu bisa damai, ada kasih sayang, ada yang menyenangkan, maka kita itu punya satu wadah besar. Wadah ini sebagai media dakwah. Yang pertama adalah lembaga pendidikan, yang kedua PKU, kemudian Lasisme, satu contoh saja. Dan Muhammadiyah itu terstruktur. Itulah Bapak yang dirahmati oleh Allah, bahwa memang kita itu jamaah kita itu sudah mulai berkemajuan. Itulah yang bisa saya sampaikan. Segala keterbatasannya, mari kita mencari perdamaian, biar damai, biar ada rasa kasih sayang antara anggota, menyenangkan, boten kikir-kikiran, lek enek sing kurang bener, yo dibenerne dengan elegan. Kita adalah anti kekerasan. Barakallah, tiada gading yang kata, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.